Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trimali Zulfikar, nomor absen 45 atau 47. Saya dari kelas 109. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 cara reproduksi jamur. Yang pertama, jamur Ascomycota. Yang kedua, jamur Zygomycota pada roti. Yang ketiga, jamur Zygomycota pada Rhizopus. Yang keempat, jamur Basidiomycota. Dan yang terakhir, jamur Deuteromycota. Selamat menyaksikan. Yang pertama, jamur Ascomycota. Pada reproduksi aseksual, jamur menghasilkan konidia. Konidia kemudian dilepaskan ke lingkungan, dan jika menemukan tempat yang sesuai akan mengalami germinasi atau perkecambahan. Setelah berkecambah, konidia tumbuh menjadi spora dan berkembang menjadi miselium baru yang nantinya dapat menghasilkan konidia kembali. Reproduksi seksual Ascomycota. Reproduksi seksual dimulai ketika hifa positif dan hifa negatif bertemu. Pada ujung hifa terbentuk ascogonium dan antheridium. Keduanya kemudian mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma, sehingga terbentuk hifa dikaryotik. Hifa dikaryotik berkembang membentuk ascocarpus. Di dalam ascocarpus terdapat ascus dikaryotik. Pada ascus terjadi karyogami atau peleburan inti yang menghasilkan nukleus diploid atau zigot. Selanjutnya, zigot mengalami meiosis sehingga terbentuk 4 nukleus haploid. Keempat nukleus tersebut kemudian mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora. Ascospora yang telah matang akan dilepaskan dari ascocarpus setelah berada di lingkungan yang sesuai. Ascospora mengalami germinasi atau perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium. Miselium kemudian menghasilkan hifa positif dan hifa negatif, sehingga siklus hidup Ascomycota dapat berlangsung kembali. Yang kedua, jamur Zygomycota. Pada reproduksi aseksual, miselium jamur yang tumbuh pada roti membentuk sporangium. Di ujung sporangium terdapat sporangium yang berisi banyak spora. Setelah matang, sporangium pecah dan melepaskan spora ke lingkungan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa baru, kemudian berkembang menjadi miselium dan membentuk jamur baru. Reproduksi seksual Zygomycota. Pada reproduksi seksual, hifa positif dan hifa negatif saling mendekat dan membentuk gamet. Kedua gamet kemudian mengalami peleburan sehingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi zigospora yang berdinding tebal. Ketika kondisi lingkungan kembali menguntungkan, zigospora berkecambah membentuk sporangium dan sporangium. Di dalam sporangium dihasilkan spora yang kemudian dilepaskan. Spora tersebut akan berkecambah menjadi hifa positif dan hifa negatif baru, sehingga siklus hidup jamur berulang kembali. Yang ketiga, jamur Zygomycota pada Rhizopus. Pada reproduksi aseksual, Rhizopus membentuk sporangia di ujung hifa. Di dalam sporangia terbentuk banyak spora. Setelah matang, sporangia pecah dan melepaskan spora ke lingkungan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan mengalami germinasi atau perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium baru. Miselium kemudian berkembang membentuk sporangia baru sehingga siklus reproduksi aseksual berulang kembali. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual dimulai ketika hifa positif dan hifa negatif bertemu. Pada ujung kedua hifa terbentuk gametangnya dengan nukleus haploid. Selanjutnya terjadi plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium muda dikaryotik. Zigosporangium kemudian berkembang menjadi zigosporangia dikaryotik. Di dalamnya terjadi karyogami, yaitu peleburan inti yang menghasilkan nukleus diploid. Setelah itu terjadi meiosis sehingga terbentuk sporangium yang menghasilkan spora haploid. Spora yang dilepaskan kemudian mengalami perkecambahan atau germinasi.
dan tumbuh menjadi miselium baru yang menghasilkan hifa positif dan hifa negatif. Siklus hidup pun berulang kembali. Yang keempat, jamur Basidiomycota. Reproduksi seksual Basidiomycota dimulai ketika hifa positif dan hifa negatif bertemu. Kedua hifa tersebut kemudian mengalami plasmogami. Hasil plasmogami membentuk miselium dikariotik yang memiliki 2 inti dalam setiap selnya. Miselium dikariotik kemudian tumbuh dan berkembang membentuk basidiokarp, yaitu tubuh bajamur yang biasanya berbentuk seperti payung. Pada bagian bawah basidiokarp terdapat lamela yang mengandung banyak basidia dikariotik. Di dalam basidium terjadi kariogami, yaitu peleburan 2 inti haploid sehingga terbentuk inti diploid. Inti diploid tersebut kemudian mengalami meiosis dan menghasilkan 4 inti haploid. Keempat inti haploid ini berpindah ke ujung basidium dan berkembang menjadi 4 basidiospora. Basidiospora yang telah matang akan dilepaskan ke lingkungan. Jika jatuh pada tempat yang sesuai, basidiospora akan mengalami perkecambahan dan tumbuh menjadi miselium haploid baru. Miselium tersebut kemudian menghasilkan hifa positif dan hifa negatif, sehingga siklus hidup Basidiomycota dapat berlangsung kembali. Kemudian, selain reproduksi secara seksual, jamur Basidiomycota juga mempunyai cara reproduksi secara aseksual. Namun, di gambar saya hanya terdapat gambar reproduksi secara seksual. Beberapa Basidiomycota dapat berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi miselium, yaitu miselium yang terputus akan tumbuh menjadi individu baru. Pada beberapa jenis tertentu, reproduksi aseksual juga dapat terjadi dengan pembentukan konidia atau spora seksual. Namun, reproduksi seksual melalui pembentukan basidiospora merupakan cara reproduksi yang paling umum pada Basidiomycota. Yang terakhir, jamur Deuteromycota yang hanya mempunyai cara reproduksi secara seksual atau yang biasa kita ketahui dengan nama jamur imperfecti. Reproduksi seksual Deuteromycota dimulai ketika sporangium melepaskan spora bertipe positif dan negatif. Spora tersebut berkecambah dan menghasilkan hifa baru. Hifa positif dan hifa negatif kemudian bertemu dan melebur. Peleburan ini menghasilkan zigospora yang selanjutnya berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian membentuk sporangium. Di dalam sporangium terbentuk spora positif dan negatif yang akan dilepaskan ke lingkungan. Spora tersebut berkecambah menjadi hifa baru, sehingga siklus hidup kembali terulang.